Perkenalkan, HD 140283 atau Methuselah, bintang tertua di alam semesta. Usianya 14,5 miliar tahun, angka yang sulit dipahami. Bagaimanapun, alam semesta kita baru berusia 13,8 miliar tahun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa sesuatu muncul lebih awal dari sebuah ruang waktu dan seluruh alam semesta? Para ilmuwan telah mengamati Methuselah selama 100 tahun terakhir. Sampai saat ini, sangat sedikit yang diketahui tentang bintang tersebut. Hanya terletak 190 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Libra dan menembus luar angkasa dengan kecepatan 800.000 mil per jam atau sekitar 1,3 juta kilometer per jam. Ini adalah jumlah yang cukup banyak melebihi pengetahuan kita tentang itu, dan bintang itu sendiri tidak menarik minat banyak orang. Namun, semuanya berubah secara drastis ketika pada tahun 2000, astronom mencoba mengukur usia Methuselah. Menurut perkiraan awal, rekornya adalah 16 miliar tahun. Para ilmuwan sama sekali tidak percaya bahwa ini mungkin. Maka, mereka memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Howard Bond dari Pennsylvania State University bersama dengan rekan-rekannya mengumpulkan lebih dari 11 set pengamatan yang diperoleh antara tahun 2003 hingga 2011 menggunakan sensor pemandu halus Hubble yang merekam posisi, jarak, dan energi bintang. Selain itu, selama 6 bulan, Bond mempelajari efek paralaks, yaitu perubahan posisi semu bintang relatif terhadap latar belakang yang jauh mengacu pada posisi pengamat. Ini memungkinkan Anda untuk menghitung dengan lebih baik rasio antara kecerahan bintang dan jaraknya dari bumi. Karena semakin tua bintangnya, cahayanya akan semakin redup. Selama penelitian, Bond tidak bisa membenarkan perkiraan usia bintang sebelumnya. Jadi dia menduga bahwa kesalahan telah dibuat dalam perhitungan sebelumnya. Awalnya, usia bintang diukur dengan laju reaksi nuklir. Semakin cepat bintang mengkonsumsi hidrogen di intinya, semakin muda usianya. Seiring bertambahnya usia, alih-alih hidrogen, helium terbentuk bertindak sebagai bahan bakar bintang. Karenanya, setelah 1 miliar tahun, sebuah bintang kehilangan kecerahannya. Methuselah agak suram dan diperkirakan telah membakar hidrogen selama sekitar 16 miliar tahun. Benar, metode penghitungan usia bintang ini tidak dapat dianggap akurat. Hal ini membuat para ilmuwan mencari petunjuk lain yang dapat membuktikan bahwa Methuselah mungkin lebih muda. Setelah beberapa waktu, para ilmuwan masih menemukan satu tanda yang kemungkinan besar menunjukkan usia bintang yang lebih muda. Ini ada hubungannya dengan oksigen. Di alam semesta awal praktis tidak ada, tetapi di Methuselah, rasio oksigen ke elemen lain cukup tinggi. Kandungan oksigen yang meningkat bersama dengan semua indikator lainnya memungkinkan para ilmuwan untuk menurunkan perkiraan usia bintang saat ini ke 14,46 miliar tahun. Tapi ini masih belum menjelaskan fenomena tersebut karena ini membuat bintang 660 juta tahun lebih tua dari alam semesta. Namun, para peneliti tidak berhenti di situ. Mereka terus menggali misteri tersebut. Pada tahun 2014, penelitian lain dilakukan yang mengurangi perkiraan usia bintang lebih jauh menjadi 14,27 miliar tahun. Mengingat margin kesalahan dalam penghitungan ion, bintang tersebut berusia sekitar 14 miliar tahun yang masih membuatnya 200 juta tahun lebih tua dari alam semesta. Namun, Howard Bond menilai bahwa kesalahannya bisa lebih besar, yang berarti bintang tersebut lebih muda dan muncul segera setelah Big Bang. Ini bisa jadi akhirnya. Tetapi ada penelitian lain yang mengejutkan para astronom dan membingungkan seluruh dunia. Menurut informasi yang diperoleh pada tahun 2013 oleh teleskop luar angkasa Planck, alam semesta hanya berusia 11,4 miliar tahun, bukan 13,8. Kesimpulan serupa didasarkan pada laju ekspansi alam semesta. Hingga akhir abad ke-20, fisikawan percaya bahwa alam semesta mengembang dengan kecepatan 41,63 mil atau 67,4 km per detik. Dengan indikator ini, para ilmuwan memperoleh usia 13,8 miliar tahun. Namun, menurut studi yang lebih baru, kecepatannya kira-kira 45,9 mil atau 74 km per detik.
Menurut angka-angka ini, alam semesta berusia 12,7 miliar tahun. Kemudian para ilmuwan membuat perhitungan yang lebih akurat dan ternyata alam semesta mengembang lebih cepat, 50,95 mil atau 82,4 km per detik, yang berarti usianya baru 11,4 miliar tahun. Laju ekspansi alam semesta yang disebut konstanta Hubble dapat dihitung dengan dua cara utama, dengan mempelajari radiasi relik dan dengan mengukur jarak antar galaksi. Dalam kasus pertama, Big Bang itu sendiri memberikan informasi dasar. Setelah peristiwa megah ini yang memunculkan segalanya, cahaya tertinggal yang oleh para ilmuwan disebut latar belakang gelombang mikrokosmik atau radiasi relik, para astronom telah menyusun peta yang sangat akurat dari latar belakang ini yang memungkinkan kita untuk mensimulasikan alam semesta awal, komposisi dan kecepatan perluasannya. Dengan metode kedua, astronom mengumpulkan data dari galaksi, bintang, dan supernova. Benda-benda ini mengubah pencahayaannya saat bergerak semakin jauh, sehingga Anda dapat mengukur kecepatan perluasan ruang. Disinilah semua ketidakkonsistenan dimulai. Menurut metode pertama, usia semesta sesuai dengan angka yang akan Anda lihat jika Anda mencari di Google atau Wikipedia, yaitu 13,8 miliar. Namun dalam hal metode kedua, ruang dan waktu adalah beberapa miliar tahun lebih muda. Mungkin alam semesta kita selama periode yang berbeda dari keberadaannya berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Hanya tidak ada teori yang ada saat ini yang mampu menjelaskan hal ini. Faktanya adalah bahwa ekspansi dipengaruhi oleh energi gelap, gaya yang berlawanan dengan gravitasi. Benar, tidak ada yang tahu pasti apa sebenarnya gaya misterius ini, tetapi fisikawan selalu yakin bahwa itu konstan. Karenanya, jika demikian, lalu perluasannya juga akan tetap stabil di seluruh keberadaan semesta, yang bukan itu yang kita amati. Jadi, sepertinya kita melewatkan sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang dapat mempengaruhi energi gelap. Fisikawan Massimo Cerdonio dari Universitas Padova mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan alam semesta kita begitu tidak stabil. Dia fokus pada fakta bahwa energi gelap sangat bergantung pada medan kuantum. Setiap bidang yang serupa ditetapkan sebagai jenis partikel yang terpisah dan meluas ke seluruh ruang waktu. Misalnya, semua elektron termasuk dalam bidang elektron dan neutrino, masing-masing dalam bidang neutrino. Energi yang timbul dari interaksi bidang-bidang ini menentukan rasio perluasan alam semesta. Namun, ketika fisikawan mencoba untuk menghitung energi dari semua bidang kuantum yang ada, hasilnya adalah angka 120, urutan besarnya lebih besar dari jumlah yang dihitung dari energi gelap. Karena ini, Massimo Cerdonio menyarankan bahwa pasti ada partikel khusus yang tidak diketahui sains yang mampu mempengaruhi energi gelap dan seluruh alam semesta secara keseluruhan. Benar, keberadaan partikel semacam itu telah diprediksi dalam penelitian sebelumnya di bidang fisika dan bahkan diberi nama action. Kemungkinan partikel ini muncul segera setelah Big Bang, tetapi tetap tersembunyi selama miliaran tahun dan tidak mewujudkan dirinya sendiri dengan berbagai cara. Namun baru-baru ini, action telah mendapatkan pengaruh dan telah mengubah seluruh bidang penelitian tentang perkembangan semesta dengan medan kuantumnya, yang karenanya kita tidak dapat lagi secara akurat mengatakan kapan ruang dan waktu itu sendiri muncul. Hal ini menimbulkan pemikiran yang aneh. Jika alam semesta mengembang lebih cepat daripada 13 miliar tahun yang lalu, apakah ini berarti waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda hari ini? Artinya, 10 menit di abad ke-21 akan berbeda dengan 10 menit saat fajar alam semesta. Agak sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tanpa ambiguitas. Tapi, apapun jawabannya, Methuselah yang tetap lebih tua dari alam semesta. Setidaknya itu akan terjadi sampai para ilmuwan memecahkan misteri energi gelap dan partikelnya yang sulit dipahami. Benar, jika setelah semua kalkulasi di masa depan, bintang ini tetap yang tertua di alam semesta, mungkinkah ada sesuatu yang lain sebelum Big Bang? Bagaimana menurut Anda? Bagikan pendapat Anda di komentar.
Ngomong-ngomong, masalah bintang yang lebih tua dari alam semesta sudah menimbulkan kebingungan bagi para ilmuwan sebelumnya. Kembali ke tahun 90-an, perhitungan astronom menunjukkan usia beberapa bintang mencapai 20 miliar tahun. Namun, dengan perkembangan teknologi, perhitungan menjadi lebih akurat dan kesenjangan pengetahuan diisi dengan teori baru dan penemuan eksperimental. Karena itu, saya akan terus memantau semua perubahan ilmu agar Anda yang pertama tahu tentang penemuan paling menarik dan luar biasa di alam semesta kita. Jika Anda menyukai video saya, beri jempol, klik bel untuk menerima pemberitahuan rilis baru, dan subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Lebih menarik untuk membahas topik-topik seperti itu bersama-sama.